Dahulu kala di sebuah kampung kecil bernama Doso, hiduplah seorang gadis cantik jelita bernama Gerang. Dinamakan Gerang karena kulitnya putih serta berambut pirang. Gerang dipercaya sebagai hasil dari perkawinan silang antara manusia dengan makhluk halus dari alam lain. Ayang Gerang bernama Awang dan ibunya bernama Hendang. Hendang ibunda Geranglah yang dipercaya berasal dari alam lain atau dalam bahasa setempat disebut darat atau kakar tanah. Suatu hari Hendang hendak pergi menimba air ke sungai. Sebelum pergi ke sungai, Hendang meminta tolong ke Awang suaminya untuk menjaga Gerang yang saat itu masih bayi. Ia pun berpesan kepada Awang, "Jika Gerang menangis, jangan pernah menyanyikan lagu Ipung Setiwu, Pake Sewae, Teu Seambong, karena itu adalah pantangan buat saya." "Iyo, tenang saja Hendang, saya tidak akan menyanyikan lagu itu." Setelah mendengar jawaban Awang, Hendang pun langsung pergi ke sungai untuk menimba air. Namun tak lama berselang, Gerang mulai menangis. Awang pun berupaya menghentikan tangisan anaknya dengan berbagai cara. Tetapi itu tidak membuat Gerang berhenti menangis. Bahkan tangisan Gerang menjadi semakin keras. Karena tidak tega melihat anaknya terus menangis, Awang pun terpaksa menyanyikan lagu terlarang itu. Ipung Setiwu, Pake Sewae, Teu Seambong. Dan ajaibnya, Gerang langsung berhenti menangis. Namun di sisi lain, Hendang yang sedang menimba air di tepi sungai menyadari kalau Awang suaminya telah melanggar pantangan itu. Hendang pun segera pulang dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap Awang. "Awang, kenapa kau terus melanggar pantangan ini? Ini yang ketiga kalinya engkau melanggar. Sebelum-sebelumnya saya masih bisa maafkan, tapi untuk kali ini saya tidak akan memaafkan kamu lagi." "Hendang, itu kan cuma lagu biasa. Coba lihat, karena lagu itu Gerang berhenti menangis." "Lagu itu adalah penghinaan atas kaum kami yang menikah dengan manusia. Setiap kau menyanyikan lagu itu, orang tua saya di alam lain pasti dihujat karena membiarkan anaknya menikah dengan manusia." Mendengar hal itu, Awang pun menyesal. Namun semua sudah terlambat. Hendang yang sudah sangat kecewa memutuskan untuk kembali ke alamnya, meninggalkan Awang dan Gerang di kampung Doso. Sebelum pergi, Hendang memberi pesan terakhir. "Awang, tolong kau jaga baik-baik buah hati kita. Anggap saja ini adalah paca atas diri saya." Mendengar pesan tersebut, Awang tidak bisa menjawab dan tidak berdaya. Karena seketika itu juga Hendang berubah wujud menjadi seekor ular dan pergi meninggalkan Doso untuk selamanya. Sepeninggalan Hendang, Putri Gerang diasuh oleh 4 saudaranya, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Mereka merupakan anak dari istri Awang yang pertama, bernama Tanah. Awang sebenarnya memiliki 2 istri, yaitu Hendang yang berasal dari alam lain dan Tanah yang merupakan manusia biasa. Beberapa tahun kemudian, Putri Gerang memasuki usia remaja. Kecantikannya semakin terlihat dan sangat memikat hati para pemuda, termasuk para raja. Meskipun banyak pemuda dan raja yang datang untuk meminangnya, Gerang menolak mereka semua tanpa syarat. Bahkan Raja Bima dari pulau lain yang sedang berkuasa kala itu juga ditolaknya tanpa syarat.
Konon ceritanya Raja Bima selalu melihat cahaya yang terpancar ke langit, dan cahaya itu ternyata berasal dari daerah Manggarai. Karena Raja Bima sangat penasaran dengan cahaya tersebut, ia pun mengutus beberapa orang istana untuk pergi ke Manggarai dan mencari tahu tentang sumber cahaya itu. Dan setelah mengetahui cahaya itu terpancar dari punggung seorang gadis cantik bernama Nggerang, Raja Bima pun langsung berangkat ke Manggarai. Tujuannya untuk meminang gadis itu. Namun sesampainya di kampung Doso, lamaran Raja Bima ditolak Nggerang. Sejak saat itu Raja Bima sakit hati dan ia menyimpan dendam kepada Nggerang. Suatu ketika Raja Bima memutuskan untuk mengirimkan ilmu hitam ke kampung Doso. Seluruh kampung tiba-tiba diselimuti awan tebal kehitam-hitaman. Fenomena ini dikenal dengan sebutan Rewung Takitana. Warga kampung yang takut dengan kejadian tersebut mencoba membujuk Nggerang untuk menerima pinangan raja, karena mereka takut kampung mereka akan diserang ilmu hitam. Namun Nggerang tetap pada pendiriannya. Ia tidak mau menerima pinangan Raja Bima. Karena sikap Nggerang yang keras, akhirnya Raja Bima pun berencana membunuh Nggerang. Sebagai raja yang berkuasa atas tanah Manggarai, ia langsung memerintahkan Awang membunuh putrinya Nggerang. Dan Awang harus mengambil kulitnya untuk dijadikan genderang. Meskipun permintaan Raja Bima terasa sangat berat, Awang tetap tidak bisa menolaknya. Berbagai usaha dilakukan Awang, seperti memotong kambing dan kerbau untuk dijadikan genderang. Tetapi tetap saja bunyinya tidak seperti yang diinginkan raja. Dan cahaya yang memancar ke langit belum juga hilang. Cahaya itu masih terlihat jelas dari kerajaan Bima. Karena terus-menerus dipaksa oleh Raja Bima, akhirnya pada suatu hari Awang sengaja menawarkan diri untuk mencari kutu di kepala Nggerang. Dan Nggerang menyetujui niat ayahnya tanpa menyangka bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ketika sedang mencari kutu, Awang mencabut beberapa helai rambut Nggerang dan ia menyimpannya di dalam tabung kecil. Melihat hal tersebut tidak menimbulkan efek buruk bagi putrinya, Awang pun melanjutkan dengan mencungkil kulit emas yang berada di punggung Nggerang dengan maksud agar punggung Nggerang tidak memancarkan cahaya lagi. Namun seketika itu juga putri Nggerang meninggal. Sadar bahwa putrinya telah meninggal, Awang pun mencungkil sekalian kulit punggung bersama kulit emas dan kulit perutnya untuk dibuatkan genderang. Jadi sesungguhnya ada dua genderang yang dihasilkan dari kulit tubuh putri Nggerang. Satu yang dibuat dari kulit emas di punggung Nggerang dikirim ke Bima. Tetapi karena arus deras di Selat Gilibanta, para pembawa terseret hingga ke Pulau Sumbawa. Jadi genderang yang terbuat dari kulit emas itu keberadaannya bukan di Bima, melainkan di Sumbawa. Sementara satunya lagi yang terbuat dari kulit perut disimpan di Doso. Namun selang beberapa hari setelah Nggerang meninggal, beberapa pemuda dari Todo datang ke kampung Doso. Mereka secara paksa meminta genderang yang tersisa. Dan genderang itu pun dibawa ke Todo. Sampai hari ini genderang itu masih ada di kampung Todo.